Bintang bersinar di waktu malam, betapa indah, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka belut, duka lele, ngalakna di barasehan. Duka ngalengut, duka sare, nu ngawaler salam sorakna eueuhan. Wa aqulu lakum aidon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Abun Bunyamin MA dan Ibunda Dr. Anda Haja Ismarfuah MA. Mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan umur yang panjang, berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin, Ibu Dr. Haja Ifa Faijah Rohmah MPD. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Putra, Kepala SMI 46, Bapak Kiai Haji Raden Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Putri sekaligus Bendahara Yayasan Al-Muhajirin yang sudah hadir, Ibu Dr. Haja Jahra Haja Azmina MAG. Yang saya hormati para wakil kepala di SMI Al-Muhajirin, Dewan Guru, staf di SMI Al-Muhajirin, yang saya banggakan para panitia asesmen sumatif akhir semester di SMI Al-Muhajirin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wali santri yang menyimak di kanal YouTube Al-Muhajirin TV, anak-anakku santriwan santriwati SMI Al-Muhajirin yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bersyukur kepada Allah, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024, kita berkumpul untuk santri putra di aula SDK, kemudian santri putri di aula UMI dalam kegiatan muwadaah, sekaligus nanti akan diselenggarakan pembagian rapot, ya, pembagian rapot durusun nahar gitu. Oleh karena itu saya mengapresiasi, ya, yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia asesmen sumatif akhir semester ganjil ini yang sudah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Semoga menjadi amal soleh yang pahalanya mengalir sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, kami di SMI Al-Muhajirin berupaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja sekolah. Oleh karena itu kami mencoba di SMI Al-Muhajirin ini menerapkan, ya,
menerapkan untuk meningkatkan kinerja sekolah ini dengan metode atau konsep balance scorecard. Kenapa melakukan itu? Karena dengan BSC ini bisa meningkatkan kinerja sebuah lembaga. Kalau dulu digunakan di perusahaan, tapi sekarang kita coba di Al-Muhajirin ini, khususnya di SMI, kita terapkan ini konsep balance scorecard ini. Yang pertama, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, bahwa dari proses untuk meningkatkan kinerja di SMI ini adalah melalui proses. Jadi yang pertama, konsep BSC ini adalah proses. Proses apa? Proses pembelajaran anak-anakku sekalian. Proses sekarang peningkatan prestasi anak-anakku sekalian, baik yang akademik maupun yang non akademik. Kemudian langkah kedua setelah melakukan proses pembelajaran adalah dengan melakukan pengembangan. Jadi konsep BSC ini yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SMI Al-Muhajirin. Kita setiap tahun 2 kali adakan seminar, workshop atau bedah buku. Itu adalah bagian dari pengembangan. Guru-guru yang belajar di SMI Al-Muhajirin ini, mereka melakukan pengembangan diri juga. Ada yang kuliahnya program doktor ya, Pak Haji Fuad ini. Ada yang program magister, yang sudah sarjana juga hampir sepenuhnya. Nah, ini adalah pengembangan untuk meningkatkan kinerja di SMI ini. Nah, kemudian yang ketiga dari proses konsep BSC ini adalah kita dari sisi finansial. Nah, keuangan kita ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan SMI Al-Muhajirin, yang prioritasnya untuk kemajuan anak-anakku sekalian. Bahkan di SMI 13 ini ada bos kinerja, karena santrinya berprestasi tingkat Jawa Barat. Ini kita sepenuhnya untuk peningkatan prestasi di SMI 13 Al-Muhajirin. Bahkan SMI Al-Muhajirin ini 2025 ini menjadi sasaran PHTC, program hasil terbaik cepat, program Presiden Prabowo. Tepuk tangan, alhamdulillah ya. Nah, ini program ini berarti menunjukkan bahwa SMI Al-Muhajirin ini tidak hanya baik di dalam, tapi juga kita baik di luar, internal dan eksternal. Dan yang terakhir, konsep ini adalah dengan perspektif pelanggan. Jadi dari SMI 13 ini lulusannya ini diharapkan ke SMI 46. Dari SMI 46 ini diharapkan bisa kuliah tidak hanya di Al-Muhajirin tapi di luar Al-Muhajirin. Ini sudah terbukti. Jadi pelanggan kita artinya adalah Bapak Ibu orang tua wali santri. Dengan belajar di SMI 13, kemudian ke SMI 46, kemudian kuliah, ini adalah menunjukkan bahwa Al-Muhajirin ini adalah user sentris. Artinya Al-Muhajirin ini adalah produknya itu berorientasi, berpusat kepada kebutuhan bagaimana kita di masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga anak-anakku sekalian, Bapak ingin melaporkan dengan konsep balance scorecard 4 hal tadi itu, maka yang lahir adalah prestasi, yang lahir adalah nama baik kita, baik lembaga, guru maupun para santri sekalian. Nah, alhamdulillah di bulan Agustus ini yang SMI 13 ya, di bulan Agustus itu ada perlombaan ini berprestasi, yaitu Ananda Muhammad Azim Sadewa. Dia itu adalah dalam taekwondo itu juara 2 tingkat nasional. Kemudian Ananda Muhammad Azam Satria juga sama, di taekwondo ini juara 2 tingkat nasional. Ini adik kakak ya? Ini adik kakak ada? Dua-duanya ada? Nah, ini 2 tingkat nasional. Kemudian Adinda Hasna Rafifah Nazla, ini di bulan Agustus
Juara 1 tingkat Kabupaten Purwakarta Ngadongeng Putri. Nah, ini juara ngadongeng ya. Kemudian Ananda Muhammad Fadilah, ini juara 2 Maca Sajak Putra tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian di pentas PAI ya, yang tadi membaca Al-Qur'an itu Ananda Faujan Rohman Hidayat, itu di bulan September. Di MHQ ini ya, dia juara ya, juara 1 di tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian di pentas PAI-nya di Jawa Barat, dia juara kedua tingkat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian tingkat Kabupaten Purwakarta di Olimpiade Bahasa Arab ini ada saudara Hibat Duha Al-Jamili ya, ini juara 1. Kemudian ada saudara M. Rafa Raga Mulia juara 2. Kemudian ada M. Raihan Nur Fadili juara 3. Kemudian juga saudara Faujan Rohmat Hidayat juara 1. Dan saudari Mafilda Fel Anindia harapan 2. Ini bahasa Arab tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, akreditasi ini alhamdulillah akreditasi MTS Al Muhajirin ya, tanpa dilakukan asesmen ini meraih kembali akreditasinya unggul atau A ya, terbaik di Kabupaten Purwakarta. Kemudian di bulan September kita juga di lomba cerdas cermat tingkat Kabupaten Purwakarta. Ini kita adalah juara kedua tingkat Kabupaten Purwakarta, yaitu saudara Muhammad Bima Sakti, kemudian saudara Hamzah Amarul Haq, dan saudara Muhammad Fahri Fahreji. Ada anak-anaknya? Ada, alhamdulillah ya. Kemudian juga masih di bulan September, ini gurunya ini Pak Asep Ilyas SHI MPD. Juara ke-1 tingkat nasional ya, video pembelajaran bahasa Arab ya. Kemudian pencak silat juga, ini saudara Ali Firansa, kemudian Muhammad Bima Sakti, ini juara 2 tingkat nasional pencak silat yang diselenggarakan dalam rangka Kapolri Cup ya tahun 2024. Kemudian selain siswa ya, untuk di bulan September ini MTS Al Muhajirin juga mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ya KPK tahun 2024 sebagai Madrasah Generasi Anti Korupsi 2024 tingkat nasional ini ya. Kemudian di bulan Oktober ini kita dalam kegiatan futsal, kita ini juara kedua tingkat Kabupaten Purwakarta ya. Kemudian dalam pencak silat kita meraih 10 medali emas, 13 medali perak, 10 medali perunggu ya tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian di Jawa Barat, saudara Muhammad Faiz Diaul Fahmi dan saudara Faik Arya Kusuma di taekwondo ini meraih medali perak tingkat Jawa Barat ya. Ini di bulan November ya. Nah, ini Olimpiade Sirah Nabawiyah. Ini di tingkat nasional ini ya. Yang pertama adalah saudara Hamzah Amarul Haq. Nah, saya menyaksikan kemampuannya bagaimana Hamzah Amarul Haq waktu di sini, luar biasa ini. Juara 1 ya tingkat nasional Olimpiade Sirah Nabawiyah. Kemudian saudari Nasita Nareswari ini adalah juara ketiga dalam Olimpiade Sirah Nabawiyah tingkat nasional. Kemudian di bulan November juga di tingkat Kabupaten Purwakarta ini ada saudari Karisa Yahya Putri, juara ke-1 storytelling tingkat SMP MTS Kabupaten Purwakarta. Kemudian saudara Syafiq ini MHQ Juj 30 juara 2 tingkat Purwakarta. Kemudian saudara Hasna storytelling juara 2 tingkat Purwakarta, dan Izzati Jahra ini juara kedua Olimpiade Integrasi Ilmu ya tingkat Kabupaten Purwakarta. Kemudian masih
Ananda Paujan Rohman Hidayat ini juara 1 MTQ tingkat Kabupaten Purwakarta ya. Kemudian Saudari Asifat Tunisa ini di bulan Desember juara ketiga tenis meja tingkat Kabupaten Purwakarta. Dan yang terakhir kemarin masih untuk Pak Asep Ilyas SHI MPD. Ini Pak Asep Ilyas ini kemarin juara 1 guru merdeka kategori guru honorer berdedikasi tingkat Kabupaten Purwakarta ya. Nah, ini beberapa prestasi yang ada di SMI 13 dan juga alhamdulillah karya tulis dari bulan Agustus sampai Desember ini ada 16 karya tulis baik buku ataupun jurnal yang diterbitkan di SMI 13. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bersilaturahmi dengan kedua orang tua. Jangan lupa untuk senantiasa memperlihatkan bahwa kita ini adalah santri. Kita ini siapa? Kita adalah santri ya. Pedang membunuh tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Makan durian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan hiu getar-getar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.